kembali ya pada pertemuan hari ini untuk mata kuliah pemrograman perangkat bergerak. Eh, kita akan coba bahas terkait dengan materi web yang pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan eh, routing dan view ya. Untuk untuk yang pertama itu adalah eh, lingkungan pengembang aplikasi perangkat bergerak dan pemrograman TypeScript. Nah, di apa namanya di modul AB itu ada beberapa yang sudah disampaikan ya terkait dengan modul tersebut, terkait dengan isi yang mau kita bahas ya. Yang pertama adalah terkait dengan Ionic Framework. Jadi nanti teman-teman semuanya eh, bisa buka di Ionic Framework-nya. Kemudian nanti teman-teman buka apa namanya hal-hal yang harus diperbarui kalau misalnya sudah ada di komputer, yaitu Node.js-nya. Node.js-nya karena dia harus terbaru ya, nanti teman-teman bisa install Node.js-nya. Kita coba buka saja Ionic-nya ya. Ionic-nya Ionic Framework. Oke. Nah, di sini untuk perintah instalasinya teman-teman cukup copy sini saja. Di copy melalui command prompt. Command prompt, kemudian kita copy saja ya. Di copy, kemudian paste di sini. Nah, ini enter. Nah, ini nanti tergantung dari apa, perangkat yang dipakai dari teman-teman semuanya ya. Kita tunggu sebentar untuk instalasinya. Instalasi dari ini command line interpreter. Ini sudah ya. Sudah. Kemudian sebelum kita lanjut, di sini ada beberapa apa namanya model code base-nya yang bisa dipakai teman-teman. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu sini ya. An open source mobile UI toolkit for building modern high quality cross platform mobile apps from single code. Base-nya bisa Angular, React, dan Vue. Duduk di modul modul apa namanya modul eh, ini modul berapa? Nah, ini menggunakan eh, Vue ya, lebih banyak menggunakan Vue-nya. Nah, kita lihat kalau sudah tampilan seperti ini, nanti teman-teman bisa menjalankannya menggunakan npm install untuk update ya, npm install g npm apa namanya serinya ya, versinya. Oke, kalau ini sudah terinstall ya. Kemudian berikutnya itu adalah TypeScript. TypeScript ini sebenarnya bahasa statis ya, bahasa statis yang dia dari JavaScript dan banyak digunakan pada berbagai framework. Ya, khususnya ya kalau teman-teman membuat antarmuka atau user interface ya, banyak menggunakan eh, JavaScript yang TypeScript ini ya. Kemudian nanti TypeScript-nya itu nanti dikompilasi dulu. Setelah dikompilasi nanti akan menjadi JavaScript. Jadi dikompilasi dulu menjadi JavaScript menggunakan Node.js. Nah, ya. Kemudian untuk framework di Ionic tadi itu ada 3. Yang pertama Angular, React, dan Vue. Kita menggunakan yang Vue saja. Ya, kemudian ini pustaka atau pakai JavaScript ini menggunakan npm ya.
npm javascript npm. Jadi npm itu apa, support sistemnya yang dipakai di JavaScript ya. npm. Kemudian stencil apa aja, kapasitor, Android, IDE atau Integrated Development Environment, dan seterusnya ya. Kemudian kita akan coba instalasi dan konfigurasi pada Node.js-nya. Kita cek dulu Node.js-nya menggunakan Node min v. Ini versinya sudah terbaru 22.21.0. Kemudian apa namanya, untuk yang npm-nya npm min v, npm-nya 10.9.4 ya. Nah, di samping itu nanti teman-teman bisa install juga Visual Code untuk editornya, Visual Code. Nah, ini Visual Code-nya untuk editor. Kemudian ya ini untuk editornya ya, new window saja. Nah, nanti untuk window. Kemudian nanti teman-teman bisa install dulu ya di komputer, bisa di download nanti di apa namanya, Visual Code misalnya, Visual Studio ya, Visual Studio. Jadi download menggunakan Windows, operating sistemnya Windows. Kalau teman-teman menggunakan Windows ya nanti disesuaikan ya. Kemudian Mac. Kemudian oke, kalau sudah, ini tadi langkah-langkahnya, command prompt ketikkan node v untuk melihat versi dari apa namanya, dari Node.js-nya ya. Kemudian npm v apa namanya, untuk TypeScript dan Node.js-nya tadi. Kemudian Visual Code nanti teman-teman bisa download di ini tadi ya, codevisualstudio.com/download. Kemudian di sini instalasi TypeScript tadi sudah seperti ya. Kita menggunakan paket dari npm-nya. Ini tadi sudah ya. npm npm install min-key TypeScript. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba cek versionnya. Versi yang terbaru 5.9.3. 5.9.3. Kemudian berikutnya install Node-nya ya, TypeScript-nya. npm install min-key ts min-node. Sorry, ini ada min ya. Ini kita tunggu. Kemudian kita cek TypeScript node-nya ya, TypeScript node-nya menggunakan ts strip node spasi strip version. Nah, ini yang terbaru 10.9.2. Oke, kalau teman-teman sudah, ini tadi sudah TypeScript,
Nah, ini nanti kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ini sama ya dengan kita coba jalankan TypeScript-nya ya. Jadi nanti teman-teman bisa dua model ya, menggunakan konsol atau menggunakan Notepad. Kalau menggunakan Notepad nanti kita buat ekstensinya menjadi ekstensi TypeScript. Kemudian kita kompilasi di Visual Code-nya ya. Visual Code-nya setelah itu akan menjadi Node.js ya. Node.js. Kemudian kita buka Node.js-nya. Sama aja. Nah, misalnya kita buka di sini ya. Kita buka ini menjadi kita pakai Notepad ya. Notepad kita simpan ini. Coba ini eh, app. Oke. Kalau menggunakan konsol ya tinggal di ini saja, tinggal di apa namanya kita ketikkan saja ya. TS minus eh, ini sudah konsolnya seperti ini. Kemudian konsol .log dalam kurung halo type script. Oke, enter. Enternya itu tidak di enter, tidak hanya di enter tapi pakai shift enter. Halo konsol TypeScript. Nah, kontrol kemudian di enter ya. Nah, ini contohnya TypeScript di konsol. Tapi kalau teman-teman menggunakan yang apa Visual Code, kita buka saja foldernya, open file tadi di sini ya. Kemudian oh ini ya, open folder, ini. Jadi kita ini sudah masuk sini ya. Kita coba buka app. PPS apa ya? Bentar, PPS. Jadi ada dua sebenarnya teman-teman. Nanti ini pakainya Hitbase saja, base saja. Buka PPS. Hitbase ini ya pakai Hitbase. Dan saya cek sebentar konsol dari mana di command prompt ya. Ini ya. Konsol log TypeScript. Oh, sorry. Ekstensinya kita ganti jadi TS. TS.
Git push. Ada yang error ini dengan namanya. Git, coba. Sorry, ini harusnya di. Oh, iya, sudah benar ya. Coba .ts. Not. Nah, ini ya. Hello World. Jadi teman-teman bisa menggunakan dua apa namanya? Dua cara, yaitu apa? Menggunakan konsol atau menggunakan editornya langsung di Visual Code. Nanti kalau menggunakan editornya di Visual Code, tinggal ekstensinya saja diganti .ts .ts gini, terus kemudian dipanggil di terminalnya, di apa? Di terminalnya ya, di konsolnya di Visual Code, panggil saja node coba.ts, nanti akan muncul hello world. Oke, kita lanjut lagi untuk yang berikutnya. Jadi intinya teman-teman, TypeScript itu kan eh, coding bahasanya ya. Nanti dia akan ketika di-compile itu dia akan berubah ke JavaScript ya. Karena tadi ini TypeScript itu kan apa namanya? Compilat apa namanya itu. Dia berubah jadi JavaScript ketika dipanggil ya. Oke, kemudian berikutnya tadi ini sudah Hello World ya, menggunakan apa namanya, menggunakan konsol atau menggunakan Visual Code. Kemudian berikutnya, nah ini ya, eh, kalau untuk keluar CC, Ctrl C. Nah ini, nah kalau kita mau buat apa namanya, buat untuk latihan, kita masuk dulu ya ke mana, ke folder yang kita buat untuk latihan ya. Saya buat folder di D UT 2025. Folder D UT 2025. Folder D UT 2025. Ini masuk, kita masuk D, kemudian foldernya UT ya, CD UT. Nah ini kemudian kita lihat direktorinya, CD praktikum perangkat bergerak. Nah ini sudah masuk. Kita buat file baru boleh ini, mkdir make directory, misalnya eh, web. Wah. Nah kita masuk ke directory yang kita buat ini ya, directory itu webnya ini. Caranya cd to web 2. Nah ini sudah masuk. Nah kita baru masuk ke sini tadi ya. Kita Jadi kan ini app.ts-nya ini kan, ts-nya kan TypeScript-nya. Kalau di web 2 ini kan folder baru, jadi belum ada apa? Belum ada app.ts-nya. Kecuali kalau ini kita isi aja, misalnya hmm, tadi ya, misalnya kita isi praktikum perangkat lunak. Sorry. Ya ini tadi ya, folder yang kita buat ini tadi. Kita isi apa? Notepad-nya tadi ya. Notepad-nya tadi kita isi notepad-nya dengan kode ini. Misalnya listing nomor 1. Ini kita simpan ke folder perangkat bergerak tadi ya, to web tadi ya. To web. Sorry. D ya. Di D UT 2025.
Nah, kita simpan di sini. Namanya coba.ts. Nah, coba.ts ini kita cek di sini ya. Coba.ts kita cek dir. Nah, ini sudah ada ya, coba.ts. Coap.ts. Nah, kalau kita jalankan menggunakan Visual Code, kita buka folder baru. Sorry. Ke apa namanya? New window baru ya, biar mudah. Kemudian buka folder. Tadi di D, UT, praktikum, to web. Ini ya, coap.ts. Kemudian kita compile. Compile-nya, nah ini pojok kiri ini. Kita kompilasi. Terminal. Kita coba kompilasi coap.ts. Coap.ts. Nah ini ya, hello world. Jadi ada dua cara teman-teman kalau mau membuat satu apa namanya TypeScript ya, menggunakan Notepad atau menggunakan konsol atau langsung menggunakan Notepad. Notepad silahkan nanti bebas menggunakan yang mana. Kemudian yang berikutnya dasar pemrograman variabel. Variabel tidak menentukan tipe data dapat deklarasikan kapan saja. Jadi di mana saja ya kita membuat deklarasi variabel. Kemudian untuk let-nya itu menentukan atau tidak menentukan tipe data. Jadi hanya dapat dideklarasikan sekali saja. Kemudian konstanta ini menentukan atau tidak dari tipe data. Dari sekali dideklarasi ya tidak dapat berubah. Kita coba ini ya. Kita copy saja ya. Kita copy ke Notepad ya. Nanti kita simpan di web 2-nya tadi. Kita simpan di uh, web 2 ya. Nanti kita simpan di web 2. Jadi, nah ini ya, folder web 2 kita namakan dengan variabel deklarasi variabel .ts, jangan lupa pakai tes. Kemudian kita panggil node deklarasi spasi variabel .ts. Sorry, ini kita pakai rename. Oke, kita copy. Nah, ini kita panggil di sini. Nah, ini 20, 10, 20 softwareku. Jadi ini variabel ini kita bisa deklarasikan kapan saja. Variabel A, nanti di sini juga ada lagi variabel A ya. Kemudian let B tadi menentukan atau tidak tipe data dan hanya dapat dideklarasikan sekali. Jadi misalnya ini 20, dibaca 20, konsol log A 20, let B, kemudian konsol log B, B sama dengan B plus 5. B-nya B plus 5. Kemudian hasilnya adalah sorry. Hasilnya hasilnya 20 di sini yang awalnya dideklarasikan adalah 10 ya. Ini 10, 20, 30 ini
Ini kan tadi dideklarasikan sekali, ya dipakai atau tidak gitu kan ya. Ini kemudian konsol C-nya di software code. Jadi ini konstanta ya, konstanta C software code. Kemudian dipanggil software code. Kemudian untuk tipe dasar boolean true false, boolean itu true false. Number itu nilai angka, bisa floating point atau pecahan, bilangan bulat besar, big integer atau desimal, hexadesimal ya. Kemudian string tulisan atau apa karakter. Array ini variabel dengan indeks. Indeksnya begini ya. Array ini ya, kita ulangi ini. Nah, ini kita baca sebagai indeks ya. Indeks ke 0 dan seterusnya sampai dengan indeks ke n. Kemudian ada tuple, ini mirip dengan array. Nah, nanti tergantung dari tipe data yang digunakan. Jadi misalnya 5, 7, C gitu ya. Kemudian enumerasi, unknown, any, null. Null tidak ada nilainya. Kita coba untuk yang ini ya, kita copy saja. Ya, nanti teman-teman usahakan jangan di copy ya. Tapi diketik saja. Ini karena biar waktunya tidak terbuang sia-sia. Saya copy saja. Nanti saya simpan di web 2. Kemudian saya simpan dengan data dasar ya namanya. Data dasar.ts. Data dasar.ts. Oke, kita panggil. Di sini sebenarnya bisa ya. Node data dasar.ts. Nah, ini, oh sorry. Script node data dasar dasar database. Ya ke ini saja biar ke mana, ke konsolnya ini ya. Data dasar ini kita copy ke ini node node v node v data dasar.ts. Enum, oh ini ada yang jadi satu ya. Silakan kita cek yang bagian mana tadi ya. Ini sudah ini ya. Kemudian kita kompilasi lagi. Oke, nanti kita cek ya. Jadi nanti teman-teman dari sini kita lihat apa namanya? Hmm, tipe datanya ini console log value any setiap ini. Kemudian nilainya diisi eh, true false, true false. Kalau sini any 42 console type value any. Ya. Kemudian yang nomor 3 percabangan ini sama saja ya. Percabangan
cadangan. Ya, gini. Kita simpan misalnya cabang broadcast. Terus kita panggil, ini kita rename. Nah, ini lebih dari 5 nih. Keluarnya lebih dari 5. Oke, kemudian yang seleksi kondisi sama saja kita copy ya, biar cepat saja. Kita buat notepadnya, paste, simpan, apa tadi namanya, kondisi .ts. Terus kita panggil ini note, note. Nah, ini Jumat ya, kondisi Jumat. Jawabannya Jumat. Kemudian perulangan, nah, copy saja ya, biar nanti teman-teman jangan di copy. Copy saja. Apa tadi? Ulang.ts. Terus kita panggil not ulang.ts. Nah, ini terbuka terus sampai kondisinya berhenti. Ini looping pertama, looping kedua, looping ketiga, gitu ya. Oke, ini mata kuliah di pemrograman dasar ya, seperti ini. Kemudian berikutnya while, sama saja while selama nilai kurang dari 10 ya kita jalankan. Copy saja while, ini kita copy, kita simpan, namanya while.ts. Kita panggil di sini not while while.ts ya. Oke, ini tadi sudah 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 5. Jadi selama kondisinya terpenuhi maka dijalankan. Nilai 4 kurang dari 5. Oke. Kemudian fungsi pustaka standar ya. Jadi di apa namanya, NPM itu ada paket namanya pustaka. Ini apa, supaya nanti Node.js-nya dikenali atau digunakan oleh TypeScript. Jadi kita coba saja ini npm init y di konsol ya. npm init min y. Nah, ini sudah namanya, versinya, deskripsi main, script, keyword, dan seterusnya. Kemudian kita coba lagi ls. Sorry, ls. Ini enggak ya. Kita coba yang npm install typedef ini. npm install add type node, kemudian spasi save dev. Oke, ini sudah error. npm install, oh ya, sorry, ini belum di paket type s ya, types. Nah, oke, ini sudah ditambahkan.
apa namanya, paket eh, dari not safe dev-nya ya. Kemudian ini munculnya ini tadi, kalau mau import yang nomor 4 misalnya ya, ts min node ini, sorry, ts node ini sudah ya. Kita import s os from os. Oke. Yes. Ini sudah ya, ekspor tadi ya. Oke, terus dan seterusnya ya, nanti tinggal teman-teman menyesuaikan ini saja. Kita copy saja coba. Nah ini, oke, iya, kita copy. Jadi, oke, oke, ini apa kali ya. Kemudian dan seterusnya ya sampai dengan fungsi ekspresi dan ya nanti sampai diselesaikan sampai terakhir ini. Kemudian kita coba lihat di modul ke, jadi modul ke satu ya, modul ke satu, view lanjutan untuk modul kedua. Jadi ada event itu apa sih? Event itu ya satu peristiwa atau kejadian. Tapi kalau di dunia nyata ya kejadian apa gitu. Tapi ini pemrograman ya. Jadi nanti ada satu yang eh, apa di antar muka itu untuk kita jadikan apa namanya, kita bisa programkan menjadi suatu event ya di dalam pemrograman tersebut. Yang bagian yang menangani satu event itu dinamakan dengan event handler. Jadi kalau ada masalah atau kejadian maka harus ditangani, harus diselesaikan menggunakan event handler. Nah, kemudian view itu menangani event dengan menggunakan directory view on atau bisa juga menggunakan shortcut add pada directory HTML-nya. Jadi nanti menggunakan add ya, menggunakan add atau view on. Yang berikutnya adalah event handler-nya. Event handler-nya adalah menggunakan view on tadi atau disingkat add pada eh, pada JavaScript-nya ya. Kita coba saja ini eh, event.view di apa JavaScript. Nanti kita lihat saja. Kita buka baru ya, window baru, kemudian buka folder. Hmm. Jadi gitu ya. Apa tadi? Event handler. Event handler. Jadi kita buat apa namanya? Buat index.html, ini HTML-nya HTML5. Kemudian nanti kalau kita panggil yang di bagian apa? Di bagian indeksnya, indeks HTML-nya.
Kita coba panggil ya indeks HTML-nya. Tadi ini ya. Nah, ini indeksnya kita buka saja. Nah, begini. Dibalik menjadi universitas terbuka. Ini ada di modul ke mana nih? Modul ketiga kalau tidak salah ya, modul ketiga. Nanti bisa teman-teman uh, praktekkan. Intinya kalau apa namanya, kita kalau menggunakan yang bagian ini tadi, bagian apa, ini kan sudah menggunakan apa namanya itu, HTML ya, HTML nanti di-include-kan di mana, di HTML tersebut. Tapi di sini kan ada script untuk view-nya ya. Ini di modul 2 kalau tidak salah. Modul 2 itu ada instalasi instalasi sebentar, modul 2 atau modul 3 ya. Namanya instalasi, kita buka saja di ininya. Node.js. Jadi nanti ada semacam paket yang kita masukkan di mana, di script HTML-nya. Contohnya ini paket yang dimasukkan adalah ini ya, script source-nya adalah apa namanya, https onpkg.com view 3. Ini untuk meload view global ya. Jadi menggunakan global, scriptnya source-nya dari unpkg.com view 3 this view global.js. Nah, ini di apa namanya, kita tuliskan di bagian boleh di antara title ini, atau ya di antara title ini ya. Ini kemudian setelah itu ada satu namanya kontainer. Kontainer ini adalah eh, untuk membuat apa namanya ini, eh, tampilannya ini tadi, tampilannya ada ini nih. Contain yang isinya ini tadi, kemudian pesannya menggunakan kelas ini, pesannya tadi ya, di dalam kontainer ini ada pesan, kemudian tombol aksi. Nah, ini tadi ada event, apa namanya, event handlernya add click reverse string. Jadi ini event untuk apa namanya, event untuk membalikkan satu string ya, event ini ya. Nah, ini kita buat satu event button. Nah, button kemudian kasih event handlernya klik reverse string, kemudian kita beri label balik string ini ya. Di dalam button ini ada eventnya, kemudian dilabeli balik string. Kemudian untuk script view-nya ini harus ada nih konstanta apps-nya. Kemudian data return, pesan awalnya itu nih. Pesan awalnya adalah data dari pesan awalnya itu universitas terbuka. Ini sebelum dibalik ya. Sebelum dibalik, kemudian kita reverse string. Nah, tadi kan ada event ya. Eventnya itu adalah mereverse mereverse ini ya. Mereverse, yang di reverse adalah string yang ada di dalam eh, box ini. Nah, kemudian di reverse menggunakan reverse string, kemudian
Eh, setelah itu ini tidak perlu sih, tidak apa-apa karena ini kan hanya jadi nanti ketika eh, button ini apa namanya di, dijalankan, diklik gitu, nanti dia akan mengecek string yang ada di data nih, yang ada di data, kemudian di reverse lagi yang sudah ada lagi. Kemudian di paket nomor 5 instalasi apa namanya view ya, view atau running view di command line-nya kita coba saja. Oke, ini kita install npm install add g add v cli. Nanti kita pilih yang, kalau di sini pilihnya nomor 3. Jadi nanti lamanya ini tergantung dari koneksi dan perangkat ya, teman-teman. Nah, ini sudah sedang membuat view-nya. Nanti kita buka. Nah, ini sudah ya. Kita buka, eh, bisa menggunakan apa namanya? Bisa menggunakan Visual Studio atau bisa menggunakan ini. Kemudian kita klik dulu, create view pertama. Nah, kita pilih nomor 3. Jadi di to web ya. Ini di to web view pertama. Foldernya to web view pertama. To web, kita buka lagi window baru. Kemudian open folder to web. Nah, ini ya, sudah jadi ya. Sudah jadi foldernya. Saya sambil nunggu ini. Foldernya ini sudah jadi. Nah, ini sudah sedang menjalankan apa namanya? Pembuatan pembuatan view ya. Folder view ini sudah jadi. Oke. Nah, kita kalau kita mau apa namanya? Masuk ke pertama tadi view-nya ini ya. Nah, kita, nah ini kalau menggunakan apa, Visual Code seperti ini nanti tampilannya ada eh, public, ada src, ada bubble config.js dan seterusnya sampai view.js. Nah, ini nanti struktur struktur coding ini nanti ada di modul kedua. Kemudian setelah itu kita jalankan npm run serve. Sorry, npm masuk ke ini dulu ya, masuk ke sheet apa namanya, masuk ke folder yang kita buat tadi ya, view pertama ya, view pertama. Nah, ini baru kita jalankan npm run serve. Nah, sedang apa
Nah, nanti kalau sudah selesai, bisa dicek di localhost-nya, eh, localhost dan portnya 8080. Kita coba ya, 8080. Localhost, portnya 8080. Nah, ini sudah berhasil berarti. Jadi teman-teman sudah berhasil eh, apa tadi membuat Vue.js app-nya ya. Kalau di inspect nanti kalau mau menggunakan model apa, menggunakan versi Nokia atau Nexus dimensinya ya, iPhone dan seterusnya. Nanti tampilannya semacam ini saja. Kok sendiri. Nah, nanti tampilan handphonenya ya seperti ini. Oke, teman-teman, saya kira itu yang selebihnya tinggal mengikuti modul saja nanti supaya tidak terlalu apa membingungkan ya. Jadi kalau misalnya yang lain, nah ini seperti ini sudah selesai ya, 8080. Kemudian kalau mau membuat konfigurasi CDN, ya nanti menggunakan UNPKG tadi ya, UNPKG apa kita apa namanya ini load load source UNPKG view. Kemudian ini tadi kita tempelkan di HTML5. Kita kita tempelkan di HTML5. Kita coba saja. Tadi kan sudah bisa ya. Apa namanya? Hmm, view-nya ya. View-nya sudah bisa. Tadi contohnya sih seperti ini. Contohnya tadi yang indeks tadi ya. Nah, ini tadi. Ini balik string ya. Balik string itu nah ini tadi balik ini kita gunakan apa namanya load view 3 global untuk apa namanya instalasinya ya. Jadi kita pasangkan di sini. Baru setelah itu di dalam bodinya ada kontainer aplikasi view, ada tampilan pesan, tambal aksi, kemudian ada blok Vue.js-nya. Ini nanti hasilnya ini new starter ya. Ini ada apa namanya event ya. Event buttonnya di dalamnya ada event. Kemudian kalau tadi menggunakan apa namanya init Y, jadi untuk ini ada beberapa konfigurasi sebenarnya kalau dilihat ya. Pertama menggunakan command line interpreter, bisa menggunakan CDN, ya. Kemudian yang ketiga menggunakan npm, ya, menggunakan npm. Jadi konfigurasinya kan ada bubble.config.js, node module, package, ada public, SRC ya, SRC dan seterusnya. Ini konfigurasi apa struktur proyeknya ya. Jadi kalau tadi teman-teman membuat satu folder di apa namanya di web 2. Nah, tadi di web 2 itu kan ada banyak ini. Nah, ini tadi ya. Strukturnya di dalam modul itu ada node modules, ini node modules, kemudian ada public. Ini public, di dalamnya ada favicon, index HTML, SRC, isinya ada app view, asset, kemudian ada git ignore, ya git ignore di model JS config dan seterusnya. Ada view config, ya ini. Oke,
Baik, rekan-rekan semuanya, saya kira untuk tuwab ini ya, untuk mengisi tuwab yang kemarin, menambah untuk yang kemarin, saya kira saya cukupkan. Nanti selebihnya teman-teman bisa belajar dari modul karena dari modul itu sudah runtut langkah-langkahnya, mulai dari awal sampai dengan membuat satu halaman menggunakan konfigurasi tadi CDN atau yang lain. Baik, saya cukupkan, saya stop dulu recordnya.